Kalau YB Champs ada juga nih IPO yang dinanti-nanti oleh para investor, yaitu PT Meriana Edukasi Tbk atau MERI, MERI. Nah, kenapa dinanti? Karena di sini dia menggandeng investor strategis yaitu Pak Hermanto Tanoko gitu ya, which is sudah banyak IPO yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko ya, Creo ya seperti Avian ya yang cukup populer. Dan ada beberapa depo Creo, Avian terus Pak Hermanto Tanoko punya grup ya untuk IPO. Nah, ini Meriana juga salah satu menggandeng Pak Hermanto Tanoko untuk di IPO kali ini. Ya, bisa kita lihat di sini bergerak di bidang pendidikan ya sebagai lembaga khusus dan pelatihan dan kemungkinan besar akan masuknya ke papan akselerasi juga. Pun ada yang pengembangan, tapi ya kita lihat nih antara aksel atau pengembangan. Penawaran umum 2 sampai 7 Juli, listingnya 9 Juli, IPO-nya rencana 266 juta lembar atau 25% dari modal ditempatkan dan sektor penuh, nominal 12,5 perak. Harga penawaran IPO-nya berkisar di 110 perak sampai 150 rupiah perak per lembar. Dengan IPO-nya targetnya 39 miliar, maka itu karena kecil kita lihatnya akan ke papan Axel ya. Consumer Circle sektornya ada adalah YG ya, dan juga ada penyetujuan ESA 5%-nya, yaitu atau 13.333.000 lembar. Di sini strukturnya ya, ada Tankop ini adalah Hermanto Tanoko ya. Nah, lalu di sini nanti ada masyarakat dan ESA seperti ini strukturnya. Nah, ini sudah berdiri cukup lama ya, sejak dari 2016. Lalu ada Livecam namanya, ada Meridiana Learning Center, dan fokus di public speaking juga ya. Nah, ini juga menjangkau yang lebih besar ekspansi lagi di BSD ya, di kota-kota lain di Kelapa Gading. Nah, ke dewasa, ke anak-anak ya, public speaking academy hingga profesional. Nah, ini perjalanannya ya sampai mendapatkan rekor penghargaan Muri juga ya di pelatihan public speaking. Dan misalnya secara branding cukup terkenal ya Meriana itu ya. Nah, ini ada perusahaan anak langsung ya, Meriana Edukasi 8, Adventure Indonesia 1 dan Meriana Academy 7. Nah, ini ya IO-nya ya, ada IO-nya, ada pendidikannya. Nah, ini peristiwa-peristiwa pentingnya ya, perjalanan perseroan tadi sampai 2024 dibantu oleh PT Tankop, PT Hanman Protanoko yang menjadi investor strategis kali ini. Nah, ini seperti ini produk perseroannya ya, ada public speaking, live cam, ya kan, digital learning online. Nah, ini company profile-nya ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya, Meridiana di mana-mana ya. Nah, ini strukturnya ya, berdasarkan eh, struktur ini, pengendali atau UBO yang bisa kita lihat adalah Pak Christopher Cenderasa dan Ibu Riana. Riana ini Meridiana ya, gitu ya. Nah, ini Bu Riana juga jadi komisaris utama juga ya, gitu. Nah, Pak Christopher Cenderasa ini jadi direktur utama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 65% penggunaan dana sebenarnya untuk Meridiana Edukasi 8 ya. Ya, sewa lokasi, biaya marketing, biaya pengembangan SDM, ya, untuk modul-modul ya, listrik, air, telepon, internet, dan 30%-nya juga untuk penyelenggaraan event-event ya, untuk biaya venue-nya, biaya marketingnya, dan biaya pengajaran juga. Ya, jadi semua untuk usaha dengan nanti rencana dividen sampai bayar 35% untuk pasien yang akan datang, tapi nggak disebutkan mulai tahun buku kapan gitu ya. Nah, ini riwayat pembagian dividen, dulu udah bagi dividennya 2023 6,5 miliar, 2024 ada 2 kali, 10 Oktober dan 17 Desember, 6,6 miliar dan 7 miliar. Jadi udah bagi dividen ya, saya rasa ini juga untuk salah satu untuk permodalan ya, untuk backup capital sebagai bagian dari restructure dia supaya IPO. Ya, seperti ini asetnya jadi 13 miliar di tahun 2022, di 2024 jadi 23 miliar. Ya, utang relatif juga stabil ya 9 ke 11 miliar. Ekuitasnya yang cukup nambah ya dari 3,5 M menjadi 11 M. Ya itu mungkin aku rasa dari dividen ya ditarik setor lagi untuk sebagai tambahan modal. Sini terlihat nih tambahan modal ya di 10 miliar. Nah, ini laba ruginya ya cukup bagus ya dari 2,7 miliar jadi 9 miliar di 2024. Ya, rasio keuangan juga cukup bagus karena di jasa ya cukup bagus ya marginnya. IPO kesimpulannya di 110 sampai 150 perak. Ini market cap-nya kecil ya, 100 sampai 150 miliar aja dengan per 12 sampai 17 kali. Aku bilang moderat ya di par ISG. PBV cukup mahal ya karena ya bisa dilihat tadi ya modalnya baru ditambah juga gitu ya. Secara nilai buku ya 9 kali sampai 13 kali ya tinggi. Tapi secara per
AdPar kok. Ini kita bisa lihat yang AdPar-nya, yang AdPar-nya cukup cukup moderat lah. Nah, jika teman-teman tertarik, bisa pesannya lewat YB Sekuritas ya, www.istreetipo.co.id. Ini prospektusnya. Jangan lupa jam 6 pagi hari terakhir uangnya masih ready, biar didebet dan disubmit. Dan jangan lupa disclaimer on, ini semua opini dan investasi dan analisa kita ini harap dipertimbangkan sesuai kebutuhan investasi masing-masing. Nah, kira-kira itu untuk saham Mary. Sampai ketemu di bedah IPO berikutnya.